Bila kita diundang UKKJ di SIM PKB, tentu kita harus tahu apa berkas yang harus diunggah di SIM PKB itu. Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang UKKJ atau Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan. Seperti yang pernah saya posting sebelumnya bahwa saat ini sudah keluar jadwal UKKJ untuk 4 JF yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu JF Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar. Tahap-tahapannya itu perlu diketahui oleh kita yang akan melaksanakan ujian kalau kita diusul oleh dinas dan terpanggil di SIM PKB. Kita lanjutkan. Jadwal UKKJ sudah dirilis, maka oleh karena itu kita sebagai guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar yang merasa sudah memang layak untuk mengikuti UKKJ dengan ditandai angka kredit kita sudah memenuhi, maka silakan sering-sering untuk cek SIM PKB. Siapa tahu nama kita diusulkan oleh dinas. Bagaimana cara ngecek? Masuk saja ke SIM PKB, simpkb.id ya, simpkb.id, enter, kemudian masuk ke sini portal uji kompetensi, klik masuk. Nah, kemudian login menggunakan akun belajar.id, kemudian pilih akun belajar, tunggu beberapa saat. Kalau masih belum muncul lagi, klik masuk atau login. Nah, ini seperti ini tahap portal uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ. Nah, karena saya sudah selesai, maka tidak muncul penawaran atau pendaftaran UKKJ. Nanti ini saya jelaskan. Sementara itu saya jelaskan bagaimana kalau kita mau konfirmasi kesediaan mengikuti UKKJ. Beginilah tampilan bila Anda mendapat undangan di SIM PKB untuk mengikuti UKKJ. Kita baca seperti ini. Nanti kami beritahukan bahwa Anda mendapat kesempatan untuk meningkatkan jenjang dan jabatan Anda dengan mengikuti program uji kompetensi kenaikan jenjang. Apabila Anda bersedia mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, silakan pilih dan klik pada tombol mengikuti atau klik pada tombol tidak mengikuti untuk memilih tidak bersedia mengikuti program UKKJ. Nah, tentu kita akan mengikuti, tidak mungkin kita kalau tidak mengikuti karena ini yang kita tunggu-tunggu. Maka klik saja pendaftaran guru, misalkan ini Madya ke Utama, nanti tergantung ada yang pertama ke Muda atau Muda ke Madya atau Madya ke Utama. Klik saja, maka nanti muncul seperti ini. Kemudian klik tombol mengikuti, maka selanjutnya klik tombol daftar. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Maka selanjutnya adalah nanti kirim berkas. Nah, di bawah ini ada tombol untuk kirim berkas. Dan sebelum kirim berkas nanti isi biodata diri. Nah, nanti bagaimana cara mengisi biodata diri nanti tutorial berikutnya akan saya berikan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Kalau kita sudah nanti
diundang di SIM PKB ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ada 4 tahapan. Tadi setelah kita konfirmasi kesediaan untuk mengikuti UKJ, maka kita harus mengajukan berkas ya. Berkasnya itu seperti apa? Ini saya tunjukkan berkas saya yang sudah lulus dari ujian. Nanti ada biodata diri. Nah, biodata diri ini terdiri dari informasi umum, pengalaman profesi, pengalaman berorganisasi, sampai pengalaman melatih. Nanti bagaimana cara mengisi, nanti saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Kemudian di bawahnya ada apa yang perlu diunggah, yaitu ada 5, yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, salinan PAK, kemudian prestasi kerja terakhir, dan PAK integritas uji kompetensi. Nah, SK pangkat terakhir ini misal kalau kita mau ke 3C guru ahli muda, maka harus punya SK kenaikan pangkat 3B. Maka untuk ke guru muda tentu kita harus punya SK guru ahli pertama ya. Kalau kita mau ke guru ahli madya 4A ya tentu harus punya SK jabatan guru ahli muda. Kalau kita mau ke guru ahli utama ke 4D maka harus punya SK jabatan fungsional guru ahli madya. Nah, salinan PAK terakhir ya. PAK terakhir artinya PAK terakhir itu PAK yang sudah memenuhi syarat. Misalkan kalau kita mau ke 3C ya harus terpenuhi angka kredit 3C berapa? 100. Kalau mau ke 4A jabatan ahli madya itu angka kreditnya berapa? 200. Kalau mau ke 4D ya tentu harus ada 4 yang sudah memenuhi 4D, yaitu berapa? 450. Kemudian yang keempat adalah prestasi kerja. Ini SKP gampangnya ya, SKP nanti, tapi yang tidak semua yang dikirim adalah laporannya saja, yang penilaiannya, hasil penilaian sama laporan dua berkas. Tapi kalau supaya lengkap tidak apa-apa SKP-nya tidak dikirim ya. Kemudian fakta integritas nanti ini formatnya bisa diunduh di sini ya, tidak bikin sendiri. Nanti setelah tempel materai baru diunggah gitu ya. Jadi tidak usah repot-repot bikin format sendiri. Nah, setelah itu maka kita tahapan berikutnya, kalau kita sudah mengisi biodata sama ajuan berkas, maka nanti berkas kita diverval ya, diverval oleh panitia. Untuk ke jabatan ahli muda dan madya nanti yang verbal itu adalah pihak BGP, tetapi ke ahli utama yang verifikasi kayak saya kemarin ya, ahli utama itu yang verifikasi adalah langsung Dirjen GTK. Nah, setelah nanti lolos, nah nanti ada kemungkinan lolos atau perbaikan ya. Nanti kalau memang udah lolos ya langsung lolos, nanti kalau memang ada yang salah nanti diberi kesempatan perbaikan, nanti di verbal lagi. Kalau tidak lolos ya sudah, berarti gagal di administrasi. Kalau di verbal lagi itu lolos, berarti lolos administrasi, maka nanti akan keluar jadwal uji kom. Nanti setelah uji kom ada keterangan beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan ya, muncul hasil uji kom. Nanti kalau muncul hasil lulus, maka tentu bisa kita unduh sertifikatnya kayak saya punya ini ya. Kita coba unduh sertifikat saya, kemudian klik saja unduh. Nah, nanti akan tersimpan dengan otomatis di laptop kita. Nah, ini ya sertifikat saya yang sudah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Nah, inilah sertifikat saya. Oke, saya close, ini hanya contoh.